Dapat 100 juta sekarang atau 1 juta setiap aku dibully? Aku kan setiap hari dibully. Ren, karena lo paling culun, nanti di pentas drama lo yang jadi badut ya. Tapi kan... Udahlah, cocok kok sama muka lo yang bodoh itu. Ran culun, rambut lo lurus banget kayak bihun, tinggal dikasih kuah jadi bihun kuah. Makasih lo, tapi emangnya rambutku sejelek itu ya? Iyalah, pakai nanya lagi, yang bagus tuh rambut gue, keriting kayak artis luar negeri. Makanya sering-sering makan mie biar rambut lo keriting dan cepet mati. Baru kali ini aku dibully malah seneng. Woi Ran, jangan maju, di depan ada musuh. Gak bisa, ya aku mati. Udah dibilang jangan maju, beban lo dasar. Nggak usah main kalau nggak bisa main. Ya sorry. Aduh. Woi Ren, mata lo didengkul ya? Lah, kan kamu yang nabrak aku. Suka-suka gue lah, jalanan ini kan milik kakek moyang gue. Makan tuh tisu. Pokoknya aku mau lepas kunciran rambutku hari ini. Nggak bisa nak, kamu nggak boleh urai rambutmu, itu berbahaya, harus tetap dikuncir dua. Tapi aku capek banget mas, tiap hari dibully teman karena selalu dikuncir dua seperti ini. Guys, lihat deh rambut gue. Bagus nggak dicatok keriting kayak gini? Bagus banget rambut lo, kayak mie. Itu kan si Ren, rambut dia udah 10 tahun tuh dikuncir kayak gitu. Paling rambutnya kutuan, makanya nggak pernah diurai. Kapan ya aku bisa urai rambutku? Marco, aku udah lama suka sama kamu. Kita bisa temenan gak? Idih, ogah banget gue temenan sama cewek yang rambutnya dikuncir dua kayak lo. Malu-maluin aja tau nggak? Sana pergi. Cie, kasihan deh lo ditolak Marco. Kamu tahu dari mana? Ya, Marco cerita ke gue dan dia minta gue jadi pacarnya karena rambut gue bagus, nggak kayak lo. Idih. Aku udah gak tahan lagi. Aku mau lepas kunciran rambut ini. Hah? Ren, lihat deh, itu anak baru ya? Anak baru yang mana? Yang itu namanya Jenny. Cantik gak? Enggak, jelek banget. Kira-kira ayahnya kaya nggak ya? Halo, kamu Jenny kan? Kamu bisa jadi model loh kalau badanmu tinggi. Iya, setuju banget. Bener kan? Kalian serius? Ya enggak lah, dasar dasar bodoh. Biar aku tebak, pekerjaan kamu pasti pelayan, gajimu kecil dan kamu miskin. Wah, tas channel kamu bagus banget. Itu palsu, Besti. Aku tahu kok, sepatu Gucci-nya juga kan? Iya, palsu juga, barang-barang palsu. Kamu pasti miskin kan? Kamu jalan kaki ya ke sekolah. Kita naik jet pribadi. Itu celana jeans kamu beli di toko murahan ya? Kok nangis? Kita cuma bercanda, kamu nggak usah baper. Kalau kamu mau tips glow up, kita bisa kasih kok. Sisir rambutmu, Rapihin gigimu, jangan lupa pakai parfum. yang banyak ya, badanmu bau. Kok nggak bilang makasih? Kamu bete ya? Gak usah nangis, padahal kita cuma bercanda. Pergi nonton yuk, asik, hayu. Kita nggak ajak kamu. Mengetahui isi tas cewek atau cowok? Aku penasaran isi tas cewek sih. Mama udah mau pergi kerja ya? Iya nih. Wah, isi tas mama lengkap banget. Iyalah, kan emak-emak. Hai Ren. Hai Lala, tas kamu gede banget. Iya, aku bawa banyak barang-barang penting. Biasalah orang sibuk. Tas kamu isinya makanan semua. Lo bisa lihat isi tas orang. Ajarin dong. Sepuh. Bisa dong. Coba lihat isi tasnya Dino, Ren. Hei, kalian ngapain ngomongin gue sih? Gue ini cowok cool, isi tas gue cuma handphone. Masa sih? Hah? Kok ada lipstick sama barang-barang cewek? Alamak, gue salah bawa tas, ini mah tas emak gue. Astaga, sepuh. Berisik lo, diem deh. Sepuh. Siang, Bu. Ren, tolong bawakan tas ibu ke kantor ya. Oke, Bu. Hah? Itu bom kan? Ren, cepat pergi jauh-jauh dari ibu. Sebelum pergi, aku mau pakai parfum dari Scarlett. Ini yang Sweet Memories, wanginya manis, soft, dan gak bikin enek. Kalau menurut aku ini cocok sih buat dipakai siang hari. Wanginya fresh dan bikin mood happy seharian. Kalau kalian suka wangi yang mewah gitu, bisa pakai yang dreamy. Ini dua-duanya enak banget wanginya. Cuma yang Sweet Memories biasanya aku pakai di pagi hari gitu. Ini maksudnya apa? Kamu akan tahu siapa orang yang paling membenci kamu, Ren. Oh, paling aku nggak kenal sama orang itu. Hai Ren, tahun depan aku bakal kuliah ke Jerman. Aku bakal kangen banget sama kamu. Ya, kenapa jauh-jauh? Aku bakal kehilangan kamu dong. Padahal aku udah anggap kamu kayak saudara sendiri. Tenang aja Ren, masih lama.
Ren, nanti malam pesta ulang tahun aku bingung mau pakai baju apa. Aku ada baju baru, bagus nih, cocok kayaknya buat kamu. Yeay, makasih Ren, lo emang udah kayak saudara gue, pengertian. Ren, Lala jatuh dari tangga Apa? Sekarang dia di mana? di rumah sakit. Pasien membutuhkan banyak darah. Apakah ada yang memiliki golongan darah O di sini? Saya dok, pakai darah saya aja. Ren, tapi kan kondisi tubuh lo Lala itu... penting buat aku. Lala, kamu udah sadar? Hah, ini maksudnya apa? Ren, aku mau ngomong jujur sama kamu. Sebenarnya aku benci banget sama kamu. Dan aku mau kamu mati. Aku iri sama hidupmu. Asik, aku bisa tahu cita-cita semua orang. Nak, mama udah bikinin siomay dimakan tuh. Wah, tapi kok gosong-gosong gini mah? Mama kenapa nggak jadi dosen aja? Kan mama harus ngurus kamu. Hai Rina, selamat ya, kamu udah masuk fakultas kedokteran. Hai Ren, makasih ya. Cita-cita kamu jadi chef. Iya, aku hobi banget masak. Tapi orang tuaku memaksaku jadi dokter. Kasian banget kamu. Aku nggak bisa menggapai cita-citaku. Ini kan kelas memasak, tapi semua orang punya cita-cita yang berbeda. Ren, lo masuk jurusan masak juga? Iya, Sa, sekarang kita sekelas lagi deh. Sa, kamu kenapa masuk jurusan memasak? Bukan cita-citamu jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi penyanyi. Tapi kata orang tuaku, suaraku kayak tikus kejepit. Masa sih? Enggak lah, suara kamu pasti bagus. Wah, serius? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Suaraku bagus kan, Ren? Aku bisa tahu gaji orang-orang berapa. Ah, sepatuku rusak, boleh kali beliin sepatu baru? Ih, anak ini minta jajan mulu. Gaji papa nggak cukup. Ih, gaji papa 90 juta, papa pelit. Ma, aku berangkat dulu ya. Hah, mama punya gaji sebanyak itu dari mana? Mama kan pengangguran. Enak aja, mama tuh punya bisnis online siop. Oh gitu, kalau gitu bagi duit dong mah. Aduh, dipalakin. Ren, lo bisa tahu gaji orang ya? Iya, Vel. Liatin gaji bapak gue dong. Oke, Vel. 20.000, Vel. Hah, ternyata bapak gue bohong. Bapak gue beliin gue boneka 200.000. Katanya gaji dia besar. Aduh, woi Ren, lo kalau jalan pakai mata dong. Sorry, aku nggak sengaja nabrak. Lo nggak tahu ya, gue ini orang kaya, gaji gue gede, gue bisa beli harga diri lo. Cepat sujud di kaki gue. Ih, udah sombong, pembohong lagi. Ih, apa sih, berisik lo, bisa diem gak sih? Apaan nih? Jadi hari ini kamu nggak boleh marah, Ren. Kalau kamu marah, mukamu bakal jadi nenek-nenek. Ih, gak mau. Ih, itu kan si Ren, anak broken home itu. Kenapa sih kalian ngomongin aku mulu? Kenapa? Gak suka? Kan emang bapak lo cerain mak lo karena mak lo itu jelek. Kalian bisa diem gak sih? Aduh, Muka dia jadi nenek peot. aku lupa aku nggak boleh marah. Untung udah balik lagi. Adik, kamu kenapa? Ada pahlawan kesiangan nih kakaknya. Adik dipukuli kah sama mereka? Adik dituduh nyuri makanan mereka. Adikku nggak mungkin nyuri makanan. Halah, kalian kan miskin, pasti nggak punya uang buat beli makanan. Aduh, aku nggak boleh sampai marah. Kak, jangan diem aja dong. Pencuri. Pancu. Diam kalian semua. Kakak? Loh, kok kakak lo berubah jadi nenek gue sih? Pilih mobil mewah atau punya pacar? Aku kan belum pernah pacaran, jadi penasaran rasanya punya pacar kayak gimana. Ren, mana mobil mewahnya? Mama gak sabar mau pakai buat pergi arisan. Aku pilih pacar, mah. Apa? Kamu tuh ya selalu aja bikin mama kesel tiap hari. Halo? Halo Ren, nanti sore aku mau jemput kamu buat ngedate. Kamu mau kan? Iya, aku mau kok. Cie, ada apa nih? Kok kamu kelihatannya lagi seneng gitu? Iya, aku pertama kali punya pacar dan nanti malam kita mau pergi ngedate. Tapi Ren, lo lihat deh, muka lo itu kusam banget. Mending lo pergi skincarean dulu. Iya juga ya, kalau gitu aku mau pakai si Power Face Mist dan si Power Serum dari Scarlett. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit serta membantu memudarkan hiperpigmentasi. Dan pastinya cocok untuk semua jenis kulit. Buat kalian yang mau punya wajah glowing, wajib banget coba ini. Udah siap pergi ngedate deh. Kakak bakal segera nemuin kamu, Dek. Nasi padang atau biskuit? Masa cuma biskuit? Kasihan banget, adik. Halo Ren, nanti sore kita pergi ke museum yuk berempat sama pacarmu juga. Oke, aku tanya pacarku dulu ya, dia mau nggak? Siap Ren.
Bi, aneh banget loh, abis temanku ngajak pergi, tiba-tiba muncul pertanyaan kayak gitu. Ah, paling kebetulan doang, kan banyak orang yang pergi ke museum. Penculik bisa pakai cincin merah. Bagus kalau kayak gini, aku bisa lebih cepat menemukan adik. Ren, lihat deh, cincin merah mama bagus nggak? Bi, tolong, aku lihat mama pakai cincin merah. Kenapa, Ren? Hah, kok kamu pakai cincin merah juga? Hai Ren. Anak malang. Loh, kok kalian semua pakai cincin merah? Jangan-jangan kalian penculik adik. Ayo, cepat kita sekap dia. Nanti dia keburu sadar. Kita akan dapat banyak uang. Berat juga dia ternyata.